Salam damai sejahtera, Sobat Verbum Domini yang terkasih. Berjumpa lagi bersama saya di edisi Verbum Domini 6 Januari 2022. Hidup ini adalah anugerah dari Allah. Jika demikian, maka jadikanlah hidup ini menjadi berkat bagi orang lain. Sobat Verbum Domini yang terkasih, pada hari ini penginjil Lukas menampilkan narasi sucinya tentang perihal Yesus yang menyatakan dirinya sebagai pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan Roh Kudus itu, dia menyatakan kerajaan Allah atau karya penyelamatan Allah. Namun, sebelum kita lebih jauh, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarkannya. Semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Verbum Domini yang terkasih, mari kita bersama melihat dan merenungkan sabda Allah yang baru saja kita dengar. Pertama-tama, kita melihat apa tujuan dari penginjil Lukas menulis, yaitu untuk memaparkan kisah hidup Yesus dan nilai penyelamatannya. Penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus bukan bersifat politik, sebagaimana yang dipahami oleh orang Yahudi. Namun, Yesus datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Yesus melakukan semuanya itu karena dipenuhi oleh Roh Allah. Sobat Verbum Domini yang terkasih, Lukas menuliskan bahwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus mau memperlihatkan fakta kebenaran, yaitu
keberadaan atau eksistensi spiritual dari Yesus, di mana ia dilahirkan berkat kekuatan Allah. Kepenuhan Roh Kudus secara esensial dalam diri Yesus karena bertujuan untuk mewartakan kabar gembira, berita baru. Dalam konteks ini juga sudah sejak Elizabeth dan Zakaria lihat sebagai kesaksian profetis yang dipenuhi oleh Roh Allah. Yang ditujukan oleh Injil Lukas pada hari ini adalah pembebasan kaum miskin dan yang kecil. Sobat Verbum Domini yang terkasih, jika hidup kita adalah rahmat dari Allah, maka kita pun harus menyatukan diri dengan Allah. Dengan demikian, Roh Allah akan menaungi hidup kita. Hidup di dalam Roh Allah berarti hidup dalam cinta kasih Allah. Sebagaimana kasih yang menjadi dasar dari persekutuan Allah Tritunggal, maka kasih juga yang menjadi dasar dari kehidupan kita di dunia ini. Kita pun diajak, semoga dengan semangat tahun baru dan gema Natal yang masih terasa, memberi hidup kita menjadi baru. Kecuali itu, Roh Allah ada di dalam diri kita, sehingga dengan Roh itu kita menjadi pribadi-pribadi yang membawa berkat bagi dunia. Semoga firman Tuhan pada hari ini membantu kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berguna bagi dunia, alam semesta, dan bagi sesama. Semoga Tuhan menyertai. Amin.